Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Guritisan BIN dengan NPM 33210088. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rekayasa genetika. Yang pertama, pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kumpulan teknik-teknik eksperimental memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika dalam bentuk murninya. Hal ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetika dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Dalam hal ini, DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetika dari induk menggunakan metode DNA rekombinan atau sintesa. Yang berikut mengenai manfaat rekayasa genetika. Manfaat rekayasa genetika yang pertama, untuk mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di bidang pengobatan, pertanian, dan industri. Yang kedua, untuk mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul namun secara praktis. Yang ketiga, untuk menukar gen dari satu organisme kepada organisme lain, menginduksi untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Yang berikut tentang prinsip dan teknik dasar cloning DNA. Dasar-dasar dari pengembangan teknologi DNA rekombinan adalah ditemukannya mekanisme seksual pada bakteri yang telah dibuktikan pada tahun 1946. Konsekuensi dari mekanisme seksual adalah yang pertama, menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari dua sel yang berbeda-beda. Yang kedua, terjadi pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel yang lain. Mekanisme seksual ini bersifat reproduktif ataupun tidak menghasilkan keturunan. Yang berikut tentang cara transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri. Ada 3 cara. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri lainnya atau sel resipien melalui kontak fisik antar kedua sel. Yang kedua, transformasi. Transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Yang ketiga, transduksi. Transduksi merupakan cara perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaraan bakteriofage. Yang berikut unsur-unsur esensial yang diperlukan dalam cloning DNA. Unsur-unsur esensial yang diperlukan dalam cloning DNA yang pertama, enzim retraksi atau enzim pemotong DNA. Yang kedua, cloning vektor atau pembawa DNA. Yang ketiga, enzim ligase yang berfungsi sebagai penyambung rantai DNA. Yang berikut proses-proses dalam cloning DNA. Proses-proses dalam cloning DNA yang pertama, pemotong DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. Yang kedua, penyambungan potongan-potongan DNA atau fragmen organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Yang ketiga, transformasi atau rekombinan DNA atau vektor DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Yang keempat, seleksi atau staining untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Yang berikut mengenai kelebihan dan kelemahan DNA. Kelebihan dan kelemahan rekayasa genetika. Kelebihan dan kelemahan rekayasa genetika. Kelebihan yang pertama itu, tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Yang ketiga, virus dimodifikasi secara genetika yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Yang keempat, insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetika. Yang berikut kelemahan rekayasa genetika. Yang pertama itu, keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena didominasi GMO atas spesies alami.
Yang kedua, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetika ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Yang ketiga, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Yang keempat, peneliti telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan yang mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Jadi baik, ini adalah materi singkat mengenai rekayasa genetika. Sekian dan terima kasih.